Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat melakukan perkuliahan meskipun secara daring di tengah pandemi sekarang ini. Yang terhormat Ibu Juniasti Karim selaku dosen mata kuliah Teknologi Sediaan Cair dan Semi Padat, dan teman-teman farmasis seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan judul presentasi komponen dan bahan-bahan emulgator. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Alia Rahma Safitri, Andi Amalia Ramadhani Agus, Andi Bese Intan Cantika, Arfandi Asfar, Feni Anggriana Ramadhani, Nur Anna Ahyana Yusuf, Nur Hikmate, Putri Damayanti Syahrir, dan Putri Fajrillah. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk mempresentasikan materinya. Komponen dan bahan emulsi. Emulsi merupakan sediaan yang mengandung dua zat yang tidak dapat bercampur. Biasanya terdiri dari minyak dan air, di mana cairan yang satu terdispersi menjadi butir-butir kecil dalam cairan yang lain. Dispersi ini tidak stabil. Butir-butir ini bergabung atau koalesen dan membentuk dua lapisan, yaitu air dan minyak yang terpisah yang dibantu oleh zat pengemulsi atau emulgator, yang merupakan komponen yang paling penting untuk memperoleh emulsi yang stabil. Zat pengemulsi atau emulgator merupakan komponen yang paling penting agar memperoleh emulsi yang stabil. Zat pengemulsi adalah PGA, tragakan, gelatin, sapo, dan lain-lain. Terdapat dua tipe emulsi, yaitu sebagai berikut. Emulsi air dalam minyak, yaitu butiran-butiran air terdispersi dalam minyak. Pada emulsi ini, butiran-butiran air hidrofilik stabil dalam minyak yang hidrofobik. Emulsi minyak dalam air, yaitu butiran-butiran minyak terdispersi dalam air. Contohnya, minyak yang hidrofobik stabil dalam air yang hidrofilik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan komponen emulsi. Komponen emulsi dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu komponen dasar dan komponen tambahan. Komponen dasar adalah bahan pembentuk emulsi yang harus terdapat dalam emulsi, sedangkan komponen tambahan merupakan bahan tambahan yang sering ditambahkan pada emulsi untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Komponen dasar terdiri atas yang pertama, fase disperse atau fase internal atau fase discontinue, yaitu zat cair yang terbagi-bagi menjadi butiran kecil ke dalam zat cair lain. Selanjutnya ada fase continue atau fase eksternal atau fase luar, yaitu zat cair dalam emulsi yang berfungsi sebagai bahan dasar atau pendukung dari emulsi tersebut. Yang terakhir ada emulgator. Emulgator adalah bagian dari emulsi yang berfungsi untuk menstabilkan emulsi. Komponen emulsi yang kedua yaitu komponen tambahan. Komponen tambahan merupakan bahan tambahan yang sering ditambahkan pada emulsi untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Komponen tambahan terdiri atas tiga, yaitu korigen, preservatif atau pengawet, dan antioksidan. Yang pertama adalah korigen. Korigen sendiri terdiri atas beberapa macam, yaitu korigen aksionis untuk memperbaiki kerja obat, korigen saporis untuk memperbaiki rasa obat, korigen odoris untuk memperbaiki bau obat, korigen koloris untuk memperbaiki warna obat, dan korigen solubilis untuk memperbaiki kelarutan obat. Kemudian komponen tambahan yang kedua yaitu preservatif atau pengawet. Preservatif yang digunakan antara lain metil dan propil paraben, asam benzoat, asam sorbat, fenol, kresol, dan klorbutanol, benzalkonium klorida, fenil merkuri asetas, dan lain-lain. Dan komponen tambahan yang terakhir adalah antioksidan. Antioksidan yang digunakan antara lain asam askorbat,
A. Tokoferol, asam sitrat, propil galat, dan asam galat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bahan-bahan emulgator. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui syarat emulgator, yang terdiri dari 3 syarat, yaitu yang pertama, dapat membentuk lapisan film yang kuat tetapi lunak. Yang kedua, jumlahnya cukup untuk menutupi semua permukaan partikel fase dispersi. Dan yang ketiga, dapat membentuk lapisan film dengan cepat dan dapat menutup semua partikel dengan segera. Bahan-bahan emulgator. Emulgator alam. Yang pertama berasal dari tumbuh-tumbuhan, yang meliputi gom arab, ragakan, agar-agar, kondrus, dan lain-lain. Yang kedua berasal dari hewan, yang meliputi kuning telur dan Adapts lanae. Yang ketiga berasal dari tanah mineral, yang meliputi magnesium aluminium silikat atau vegum dan bentonit. Emulgator alam dari tumbuh-tumbuhan. Bahan-bahan karbohidrat, bahan-bahan alami seperti akasia atau gom, ragakan, agar, kondrus, dan pektin. Nah, bahan-bahan ini membentuk koloid hidrofilik bila ditambahkan ke dalam air, dan umumnya menghasilkan emulsi Ma serta merupakan emulgator tipe OW, sangat pekat terhadap elektrolit dan alkohol kadar tinggi, juga dapat dirusak oleh bakteri. Oleh sebab itu, pada pembuatan emulsi dengan emulgator ini harus selalu ditambahkan bahan pengawet. Emulgator alam dari tumbuh-tumbuhan. Yang pertama ada gom arab. Nah, gom arab ini sangat baik untuk emulgator tipe OW dan untuk obat minum. Emulsi yang terbentuk sangat stabil dan tidak terlalu kental. Kestabilan emulsi yang dibuat dengan gom arab berdasarkan 2 faktor, yaitu yang pertama, kerja gom sebagai koloid pelindung atau teori plastis film. Yang kedua, terbentuknya cairan yang cukup kental sehingga laju pengendapan cukup kecil sedangkan massa mudah dituang atau tixotropi. Emulgator alam dari tumbuh-tumbuhan selanjutnya yaitu tragakan. Dispersi tragakan dalam air sangat kental sehingga untuk memperoleh emulsi dengan viskositas yang baik hanya diperlukan tragakan sebanyak 1/10 kali gom arab. Emulgator ini hanya bekerja optimum pada pH 4,5 sampai pH 6. Selanjutnya yaitu emulgator agar-agar. Emulgator ini kurang efektif apabila dipakai sendirian. Pada umumnya, zat ini ditambahkan untuk menambah viskositas dari emulsi dengan gom arab. Sebelum dipakai, agar-agar tersebut dilarutkan dengan air mendidih, kemudian didinginkan pelan-pelan sampai suhu tidak kurang dari 45 derajat Celcius. Bila suhunya kurang dari 45 derajat Celcius, larutan agar-agar akan berbentuk gel. Biasanya digunakan 1-2%. Emulgator alam dari tumbuh-tumbuhan yang lainnya yaitu kondrus. Kondrus sangat baik dipakai untuk emulsi minyak ikan karena dapat menutupi rasa dari minyak tersebut. Cara mempersiapkan dilakukan seperti pada agar-agar. Selanjutnya yaitu emulgator lainnya seperti pektin, metil selulosa, dan CMC 1-2%. Kemudian selanjutnya yaitu emulgator alam dari hewan. Emulgator alam dari hewan terdapat 2 bahan, yaitu yang pertama kuning telur. Kuning telur mengandung lecitin, yaitu golongan protein atau asam amino, dan kolesterol yang kesemuanya dapat berfungsi sebagai emulgator. Lecitin merupakan emulgator tipe oil per water. Tetapi kemampuan lecitin lebih besar daripada kolesterol sehingga secara total kuning telur merupakan emulgator tipe oil per water. Zat ini mampu mengemulsikan minyak lemak 4 kali beratnya dan minyak menguap 2 kali beratnya. Kemudian yang kedua ada Adapts lanae. Zat ini banyak mengandung kolesterol, merupakan emulgator tipe water per oil dan banyak dipergunakan untuk pemakaian luar.
Penambahan emulgator ini akan menambah kemampuan minyak untuk menyerap air. Dalam keadaan kering dapat menyerap air 2 kali beratnya. Emulgator alam dari tanah mineral, magnesium aluminium silikat atau VEGUM, merupakan senyawa anorganik yang terdiri dari garam-garam, magnesium, dan aluminium. Dengan emulgator ini, emulsi yang terbentuk adalah emulsi tipe O atau W, sedangkan pemakaian yang lazim adalah sebanyak 1%. Emulsi ini khusus untuk pemakaian luar. Bentonite, tanah liat yang terdiri dari senyawa aluminium silikat yang dapat mengabsorpsikan sejumlah besar air sehingga membentuk massa seperti gel. Untuk tujuan sebagai emulgator dipakai sebanyak 5%. Emulgator buatan. Yang pertama, sabun. Sangat banyak dipakai untuk tujuan luar. Sangat peka terhadap elektrolit. Dapat dipergunakan sebagai emulgator tipe O per W maupun W per O, tergantung dari valensinya. Bila sabun tersebut bervalensi 1, misalnya sabun kalium, merupakan emulgator tipe O per W. Sedangkan sabun dengan valensi 2, misalnya sabun kalsium, merupakan emulgator tipe W per O. Yang kedua twin, 20, 40, 60, dan 80. Kemudian yang ketiga, span, 20, 40, dan 80. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami tentang komponen dan bahan-bahan emulgator. Kami harap teman-teman enjoy dengan video ini, dan apabila ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, silakan teman-teman bertanya di kolom komentar. Untuk perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.